Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, salam belas kasih hati kudus Yesus. Semoga kita selalu sehat dan dalam berkat Tuhan. Hari ini hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022. Marilah kita berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan meresapkan dalam hidup kita. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 12 ayat 39 sampai 48. Dimuliakanlah Tuhan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan mati pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, perikop yang baru saja kita dengarkan mengingatkan bahwa masing-masing dari kita mempunyai bakat dan kemampuan yang Tuhan anugerahkan, yang harus kita kembangkan dengan penuh tanggung jawab. Masing-masing dari kita mempunyai kapasitas hidup yang berbeda, sesuai konteks tempat, budaya, pendidikan, dan apa saja yang mempengaruhi hidup kita. Kita diajak untuk semakin mengenal diri kita dengan segala potensinya. Perbedaan kemampuan dalam berpikir, perbedaan budaya,
Perbedaan lainnya menjadikan kita sebagai orang Kristiani hendaknya saling memperkaya, melengkapi dan menyempurnakan. Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas hidup kita. Seorang petani akan dituntut tanggung jawabnya sebagai petani. Seorang guru akan dituntut sebagai seorang pengajar. Seorang pelajar akan dituntut untuk semakin berkembang dan berubah ke arah yang lebih baik. Seorang dokter akan dituntut tanggung jawabnya sebagai dokter. Demikian juga dengan pekerjaan, profesi, dan pelayanan lainnya. Tuhan menghendaki agar kita senantiasa berjaga-jaga dan waspada. Berjaga-jaga dan waspada sangatlah penting kita pelihara dengan mengandalkan kekuatan Tuhan dan menaruh belas kasih kepada sesama kita. Sudahkah kita menjadi rekan kerja Allah dan mengembangkan diri dan seluruh pekerjaan, profesi, ataupun pelayanan kita? Tuhan menghendaki apapun pekerjaan, profesi, dan tugas pelayanan kita menjadi sarana kesetiaan kita kepada Allah dalam berjaga-jaga dan bertanggung jawab sampai menghasilkan buah. Dan hendaklah kita laksanakan dengan penuh cinta, gembira, ketulusan hati, serta sepenuh hati sebagai wujud iman dan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Murah, ajarilah kami untuk mempunyai hati yang senantiasa waspada dan peka. Bantulah kami agar mampu untuk bertanggung jawab atas diri kami dan sesama. Semoga kami tidak terlena dengan tawaran dunia ini. Karena belas kasih dan kerahiman-Mu, semoga kami selalu mau belajar untuk mempunyai hati seperti hati Kristus Putra-Mu, penuh kasih, bertanggung jawab. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, salam sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.